Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya. Salam. Dan puji Tuhan kalau kita masih bisa berjumpa pada saat ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, ada satu pertanyaan dari seorang ustadz yang katanya pertanyaan itu belum tentu bisa dijawab oleh orang Kristen. Bahkan orang yang berpendidikan mulai dari S1, S2, S3, bahkan profesor, pendeta sekalipun atau pastor, ya, dia mengatakan bahwa pertanyaan itu belum tentu mampu dijawab oleh orang-orang itu. Nah, teman-teman semuanya, saya berpikir bahwa pertanyaan itu sangat sulit sekali sehingga tidak mampu kita untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz ini. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa pertanyaan dari Ustadz ini? Marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Ada satu pertanyaan, sebetulnya ini pertanyaan yang pertanyaan kaum awam, ya, nggak usah kita yang mendetail jelimet mau untuk bertanya kepada para, kalau kita bertemu dengan para misionaris ini contoh, ya, kita nggak usah jauh-jauh lah mempelajari ilmu mereka secara jelimet panjang lebar dalam, ya. Memang itu untuk kelas-kelas kristolog yang sudah mampu di tingkat dasarnya. Tetapi untuk kaum awam ini sudah dicontohkan oleh Ibu Dewi bagaimana pertanyaan kaum awam ini ternyata tidak akan bisa dijawab oleh tingkat pendeta profesor sekalipun, bahkan yang bergelar S3, S2, S1. Dan ini sebetulnya pertanyaan dasar, yaitu apa? Perintah beragama di dalam Alkitab mana? Apakah Yesus pernah memerintahkan Anda untuk menjadi atau beragama Kristen atau Katolik? Coba tunjukkan ayatnya. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan video dari Pak Edi Prayitno atau berupa lawakan, ya. Menurut saya ini bukan pertanyaan, tetapi Pak Edi sedang ngelawak, ya. Saya melihat itu, ya, karena menurut saya bahwa pertanyaan yang diajukan oleh Pak Edi kepada orang Kristen itu pertanyaan yang sangat mudah sekali, ya, karena anak SD, anak sekolah minggu, tentunya mereka bisa menjawab pertanyaan Pak Edi. Tetapi dalam hal ini Pak Edi dengan kerasnya mengatakan bahwa pertanyaan itu sangat sulit sekali. Belum tentu orang yang setingkat S1, S2, S3, profesor, bahkan pendeta, pastor, belum tentu mereka mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi dalam hal ini saya mau katakan bahwa tidak sesulit itu, ya. Anak SD saja, anak sekolah minggu, mereka bisa menjawab pertanyaan itu, Pak Edi, ya. Tentunya dalam hal ini, ya, tidak perlu Anda melebih-lebihkan sesuatu. Jangan gunakan majasi perbola di sini yang melebih-lebihkan sesuatu. Tetapi marilah gunakan akal sehat Anda. Nah, dalam hal ini teman-teman semuanya, marilah kita mengambil bagian untuk menjawab pertanyaan Pak Edi. Marilah kita luruskan pandangan-pandangan siapa ini, Pak Edi ini. Dia bertanya begini, di mana ayat di dalam Alkitab Yesus menyuruh orang untuk beragama Kristen? Saya mau katakan bahwa tidak ada. Simpel kali, ya. Simpel saja di sini, ya. Tidak ada ayatnya di dalam Alkitab Yesus menyuruh orang untuk beragama Kristen. Kenapa demikian? Karena Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, tetapi dia membawa keselamatan. Dia membawa firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa semuanya selamat, ya. Dia tidak membawa agama. Karena kenapa? Karena agama tidak menjanjikan keselamatan. Tetapi ajaran yang terkandung di dalam agama itu, itulah yang menyelamatkan kita. Jadi Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Nah, yang kedua, ya, kapan orang Kristen ini disebut sebagai Kristen? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Marilah kita baca secara bersama-sama. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu
untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi di Antioquia lah pertama kali pengikut-pengikut Yesus ini atau murid-murid Yesus ini disebut sebagai seorang Kristen. Ya. Jadi orang lain menyebut mereka pada saat itu ketika mereka sedang berada di Antioquia, orang lain menyebut mereka adalah seorang Kristen. Dan tentunya teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa kata Kristen ini sebenarnya berupa ejekan ya pada saat itu. Ya, berupa olok-olokan sebenarnya, kamu Kristen, kamu pengikut Kristus, kamu kafir, kamu pemakan babi. Ya memang seperti itu berupa kata itu dulu berupa kata ejekan sebenarnya ya, atau berupa kata olok-olokan kepada pengikut-pengikut Kristus ya. Tetapi dengan adanya perkembangan zaman ya, maka Kristen itu dijadikan menjadi sebuah agama. Ya. Kenapa dijadikan sebuah agama? Karena di dunia ini kebanyakan negara menuntut negaranya itu harus memiliki agama. Sama seperti di Indonesia, kita dituntut oleh pemerintah untuk beragama. Walaupun ya dalam hal ini beragama itu adalah hak pribadi kita sebenarnya. Ya. Hak ini bisa digunakan dan bisa tidak digunakan. Ya. Tetapi undang-undang mengatakan kita harus beragama. Kalau tidak, maka kita dikatakan adalah komunis. Ya. Ada salah satu sejarawan Yahudi, ya, saya pernah baca, di mana di situ dia mengatakan bahwa saya tidak butuh agama. Ya. Tetapi yang saya butuhkan adalah ajaran Tuhan Yesus. Dan dia adalah seorang besar, jemaahnya banyak. Ya. Dia mengajar di bukit-bukit sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dia tidak punya agama. Tetapi di sana mungkin bebas. Tetapi di Indonesia ini tidak mungkin terjadi hal seperti itu. Ya. Kalau kita tidak punya agama di sini, maka kita akan dicap sebagai seorang komunis. Ya, jadi Pak Ustadz Edi Praetno, ya mudah-mudahan apa yang menjadi keraguan Pak Edi selama ini ya bisa mungkin terjawab ya melalui video ini. Ya, saya mau katakan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh orang atau mengajak orang untuk beragama, ya apalagi agama Kristen, tidak. Ya, kenapa demikian? Karena Yesus datang ke dunia bukan membawa agama tetapi membawa misi keselamatan. Itu saja dari saya, dan Tuhan Yesus memberkati.